surat ke-10 kemarin pagi sampai ayat 61. Sekarang kita lanjutkan mulai ayat 62. Surat Yunus kita lanjutkan mulai ayat 62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Dzalika huwal fawzul adzim. Wa la yazunka qawluhum innal 'izzata lillahi jami'an. Wa la yazunka qawluhum innal izzata lillahi jami'an. Huwas sami'ul 'alim. Was-sami'ul 'alim. Ala inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ardh. Wa ma yattabi'ul ladzina yad'una min dunillahi syuraka. Wa ma yattabi'ul ladzina yad'una min dunillahi syuraka. Yattabi'una illa dhanna wa innahum illa yakhrusun. Yattabi'una illa dhanna wa in hum illa yakhrusun. Ya, kita tahu Allah mengingatkan kepada awalnya pada Nabi dan para sahabat, dan kemudian kepada seluruh orang yang mau diingatkan. Ketika ayat ini kita baca, Allah ingatlah bodoh kelingan loh, sama ingatlah supaya teringat, supaya ilim. Allah inna awliya Allah, sesungguhnya yang namanya wali-wali Allah. Aulia itu jamak dari wali. Sesungguhnya wali-wali Allah, pengertian wali menurut Allah, bukan menurut manusia. Menurut manusia itu
berbeda-beda. Tapi pengertian wali menurut Allah, inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah la khaufun alaihim, mereka tidak punya rasa khawatir, walahum yahzanun, mereka juga tidak bersedih hati. Dan siapa itu orang yang menjadi wali-wali Allah yang tidak khawatir dan tidak bersedih hati? Itu siapa? Yaitu alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka orang yang bertakwa. Jadi disebut wali dari Allah ketika memenuhi dua syarat, dua ketentuan, yaitu orang yang iman dan orang yang bertakwa. Jadi wali itu bukan orang yang ketika sudah meninggal kemudian terus-menerus dikunjungi banyak orang. Jibril bukan seperti itu, bukan seperti Qarun, Fir'aun. Orang itu ketika meninggal tenggelam di Laut Merah, kemudian itu si jenazahnya dilemparkan oleh ombak kemudian ke daratan, kemudian Allah kekalkan jenazah Fir'aun. Kemudian orang-orang dari berbagai penjuru ingin melihat seperti apa jenazah yang Fir'aun. Banyak dikunjungi orang. Sepuh Fir'aun itu wali, banyak dikunjungi oleh orang. Seperti itu. Jadi kalau jenazah Fir'aun itu terlempar ke daratan kemudian diawetkan, itu Allah memiliki tujuan supaya diambil pelajaran di mau itu loh. Kalau orang itu durhaka pada Allah, matinya tersiksa di laut, itu sudah jadi pengingat, bukan jadi wah itu jadi wali itu. Apa? Meninggal sudah sekian lama, mayatnya masih ada, masih utuh. Definisi wali bukan seperti itu. Definisi wali itu ini, orang yang iman dan bertakwa. Jadi wali itu bukan monopoli keturunan tertentu. Siapa saja bisa asal memenuhi dua syarat ini. Iya, jadi wali itu bukan wali hukum dan wali makan. Apalagi wali-wali yang lain, bukan itu. Ini yang disebut auliya Allah. Di tempat bahasa wali-wali Allah. Dan itu tidak dimonopoli generasi tertentu. Kapan saja, di mana saja, asal iman dan takwa itu bisa menjadi wali Allah. Dan generasi kita yang hidup di sini yang jauh dari Mekah Madinah kok bisa? Ya bisa, asal kita berusaha maksimal untuk iman dan bertakwa. Tapi ingin jadi wali tidak mau memahami Al-Quran dan mengamalkan, ya nggak bisa. Syarat itu iman. Iman itu sepenuhnya diatur dalam Al-Quran dan dilengkapi di Sunnah. Demikian pula takwa. Takwa itu melaksanakan seluruh yang dituntunkan Allah. Yang dituntunkan itu dalam Al-Quran, dicontohkan, dilengkapi oleh Nabi dalam Sunnah. Itu baru namanya takwa. Nah, ingin bertakwa kok tidak mau memahami Quran,
dengan 1001 alasan. Semua alasannya katanya, kenapa nggak ngaji? Kalau ngaji sama Pak Kres nggak mau, nanti dibawa ke sini, ke sini, ke sini. Alasannya itu sejak dulu ingat saya hanya satu, diajak memahami dan mengamalkan Quran. Tidak pernah ngajak kemanapun. Enggak ngajak ke Sambisari juga enggak, ngajak ke Prambanan juga enggak, ngajak ke masjid juga enggak. Itu hanya cara yang pokoknya Pak ngajak mami ngamalin Quran. Tapi sekarang orang sama bingung, nanti diajak kemana? Ya dia satu saja, diajak memahami dan ngamalkan Quran. Tidak ada yang lain. Nah, terus kalau hujan itu kalau pas terjadi perang Khandaq, perang Ahzab, berlapis-lapis. Hujan itu bagian dari tentara Allah untuk memporak-porandakan barisan orang kafir, orang musyrik. Iya kan? Nah sekarang hujan memporak-porandakan orang yang biasa ke masjid jadi tidak ke masjid. Terbalik-balik kan? Kalau dia katakan itu hujan kok masih ke masjid, sebetulnya itu digendam pakai ilmu apa? Terus ada yang namanya saya namanya profesor apa itu? Sudah sama lupa ya? Gelembung. Profesor tukang gelembung. Gelembung ini katanya kalau ketemu saya diajak terus mau itu namanya gelembung. Gendam. Ya. Gelembung itu konotasinya jelek kan? Ya. Memang itu jelek-jelekan saja. Tidak ada baiknya sama sekali. Makanya itu bagian dari yang harus saya terima. Ya sudah mereka persepsinya begitu. Dengan cara apapun untuk menghalang-halangi supaya tidak memahami Quran. Sehingga saya kalau di dunia akademik dapat titel ini di masyarakat tambah lagi dapat titel ini. Dapat titel profesor tukang gelembung gitu kan. Nah itu kan nggak mudah mendapatkannya itu. Nah itu nanti mulai itu jadi digendam pakai ilmu apa. Hujan-hujan kok masih tetap berangkat. Ya, sebetulnya semuanya itu sebenarnya sama sekali bukan karya saya. Jadi kemungkinan besar itu karena bapak ibu sudah memulai memahami Quran. Itu Allah yang membuka hati bapak ibu menuju menjadi wali. Kan sudah menjadi wali murid, menjadi wali. Nah ini menjadi wali Allah nanti kan? Ya. Jadi jangan kemudian apa yang tertuduh saja, bukan. Ya semata-mata karena Allah itu. Dari kembali sini yang disebut dengan wali-wali Allah kriterianya iman dan takwa. Kemudian lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Wali-wali Allah yang tandanya itu iman dan bertakwa, mereka tidak khawatir, mereka tidak sedih hati, mereka diberi kabar gembira yang dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan dalam firman Allah, dalam ketentuan Allah, dalam takdir Allah. Dzalika wal fawzul alim. Kalau zaman para nabi, para rasul, kalau iman dan takwa bisa menjadi wali Allah. Kalau zaman Nabi Muhammad, zaman para sholafus soleh, zaman khulafaur rasyidin, kalau iman dan amal soleh bisa menjadi wali Allah.
pada zaman-zaman Islam disebarkan di Nusantara, ulama-ulama dari Timur Tengah, ulama dari Yaman datang ke Nusantara. Mereka karena iman dan takwa, mereka menjadi wali-wali Allah. Itu tetap sampai kapanpun, zaman sekarang juga bisa. Kenapa? Dzalika huwal fawzul adzim. Itu karena la tabdila di kalimatillah. Tidak ada perubahan dimanapun kapanpun, asal memenuhi persyaratan iman dan takwa. Tidak ada perubahan dimanapun dan kapanpun. Nah, dzalika huwal fawzul adzim. Nah, mereka itu demikian itulah kemenangan yang amat besar. Kemenangan besar itu apa? Tadi di dunia tidak khawatir, tidak sedih. Di dunia diberi kabar gembira, di akhirat diberi kabar gembira. La fauzul adzimnya apa? Diampuni kesalahannya, dibebaskan dari neraka, dimasukkan ke surga. Itu wali Allah, bukan berarti wali Allah itu yang dikeramatkan itu ya. Lah itu pandangan orang. Tapi definisi menurut simpel sederhana. Di surat Yunus yang 62 sampai beberapa berikutnya ini. Kemudian wala yahzunka qauluhum. Ini sebetulnya awalnya tujukan kepada Nabi. Baik Nabi, kamu tidak usah sedih mendengarkan perkataan mereka. Perkataan mereka semua perkataan orang-orang musyrik, perkataan orang-orang kafir, perkataan orang-orang munafik, perkataan orang di dalam hati penyakit. Inna izzata lillahi jami'ah. Sesungguhnya kekuatan itu semuanya ada pada Allah. Bahwa Samiul Alim, Allah itu maha mendengar dan mengetahui. Allah itu berbuat, Allah tidak diam. Nah ini kemudian bala yahzunka qauluhu. Kemudian ketika dibaca oleh orang-orang Hindu sampai kita semua, ini juga nasihat Allah pada kita. Jadi wala yahzunka qauluhu, janganlah kamu bersedih mendengar perkataan mereka. Itu untuk menguatkan iman kita, supaya kita sabar, supaya kita tabah. Jadi tadi misalnya dapat gelar baru, tukang lembu, itu bagian dari qauluhu. Terus katakan dijelasin berkali-kali masih nggak percaya. Sebetulnya mau dibawa kemana itu? Jadi bukan mengikuti memahami Quran, tapi sibuk mencari tahu ini mau dibawa kemana. Bahkan dibawa satu, dibawa ke Al-Quran. Bahwa misalnya dari zaman dulu sampai yang akan datang sudah ada yang berusaha membawa Al-Quran, kemudian ada titik samanya. Ya karena semua orang faksa harusnya yang kembalinya yang pada Al-Quran, kemudian dilengkapi dengan sunnah. Dan mestinya kan begitu. Sehingga hidupnya itu bukan sibuk mencari sebetulnya akan dibawa kemana. Loh, bagi orang yang Islamnya itu sederhana saja, mesti mudah jawabnya. Dibawa ya dibawa Al-Quran dan sunnah, gak akan dibawa kemana pun. Ada juga, ini Pak Kris itu kok nggak pernah membacakan hadis. Loh saya kan baru fokus memahami Quran.
kecuali sedikit saja yang terkait dengan orang lain. Ya kalau tidak, nanti malah hilang fokus. Jadi bukan berarti kalau itu ingkar hadis ya, ingkar sunnah. Ya sama sekali tidak. Ini karena iman itu kebanyakan rukun iman. Itu ada sahadat kan. Itu dimanapun memang berlaku itu, bahwa kemudian orang nggak pernah mengikuti kegiatan, kemudian mencari-cari tadi, ya mencari ini berarti bukan berarti itu ingkar sunnah itu kelihatannya. Kenapa? Karena tidak pernah mengikuti. Kalau mengikuti, mereka akan larut dengan Al-Quran sendirinya, akan hilang itu semua. Maka rata-rata orang yang tidak percaya, ya nggak mau datang. Orang yang datang, ya orang yang percaya. Ini memang dibawa ajak memahami Al-Quran. Kembali ke tinggi bahwa yang zungkar qauluhum, kamu tidak usah merasa sedih terhadap perkataan mereka. Ini bukan hanya Nabi, bukan hanya Rasul, bukan hanya ulama Rasyidin. Ini sepanjang masa, bukan hanya masing-masing bapak-bapak dan ibu-ibu, dan bukan hanya saya, semua. Lalu Abu Bakar ini ketika membeli, siapa yang menjadi mukaddim? Bilal. Itu orang-orang samanya capek. Apa itu untungnya Abu Bakar membeli Bilal? Dapat apa itu? Tenaganya kuat juga tidak, ganteng juga tidak. Apa yang diambil? Nah, jawabnya apa? Saya itu membeli bukan ingin mencari manfaat dari dia. Ini semata-mata karena perintah dari Allah. Beda sekali kan? Ya kalau orang musyrik, orang kafir, orang munafik, pikirannya itu hanya materi, hanya uang. Yang disebut menguntungkan itu hanya kalau mendatangkan uang materi kehidupan duniawi ini. Padahal yang dimasukkan oleh Nabi Muhammad Umar bin Khattab itu memang kehidupan akhir. Saya pernah mendapat kuliah agak mendalam yang ambil beberapa mata terkait dengan sejarah peradaban bangsa. Ada pembahasan begini, kenapa yang dipilih oleh umat Islam dipilih menjadi khalifah setelah Rasulullah Bapak itu Abu Bakar As-Siddiq? Itu analisisnya banyak sekali. Wah, seperti gini, Abu Bakar As-Siddiq itu yang bersama Rasulullah ketika hijrah. Itu berarti memang yang betul-betul dianggap sebagai kawan sejati dari awal selain Khadijah itu Abu Bakar As-Siddiq. Ya kan? Yang kedua, ketika awal-awal baru tahun kedua hijrah, Rasulullah sudah dikhianati oleh orang-orang Yahudi yang komplot dengan orang kafir musyrik di Mekah, mengkhianati perjanjian. Dan Rasulullah sudah dibolehkan oleh Allah membolehkan untuk membela diri untuk berperang. Rasulullah mengumumkan, ini perlu logistik, ini perlu apa bagus. Abu Bakar menyerahkan seluruh miliknya. Iya kan? Tahu kisah itu kan? Nah,
Terus dari putri Abu Bakar juga yang kemudian diambil jadi istri Nabi. Jadi sudah amalnya sekian banyak. Makanya sekarang kalau misalnya saya itu agak kesulitan juga bagi waktu, apalagi kegiatan semakin banyak. Kalau saya misalnya banyak kegiatan terkait dengan wakil sendiri pimpinan pusat Muhammadiyah, saya harus kesini. Pagi ini harus mulai rapat jam 5. Jadi saya bilang, saya mohon izin dan saya terlambat mulai karena saya membersama waktu di masjid dulu. Nah, yang lain sudah memaklumi. Malam hari juga banyak apa? Di samping kesehatan saya menurun, Itu kalau saya minta jangan ganti-ganti. Itu harapan saya, bahwa kita itu saling memahami. Itu semuanya lillah itu. Jangan kemudian misalnya, saya merasa kurang penting dari yang ini dengan yang ini. Saya kira tidak perlu begitu. Ini semuanya proses itu. Suatu ketika nanti, insya Allah bisa ditata dengan baik. Misalnya saya sudah lama datang ke suatu kajian yang agak pagi, saya dianggap mengecam itu dan ingin membubarkan itu. Loh, bukan begitu, ya kan? Dan kalau saya belum sempat ke situ itu karena setiap minggu pagi saya membersamai di sini. Terus akhirnya ada usulan. Nah, dulu sudah juga dari masjid saya lama. Minggu pagi saya diminta sebulan sekali. Jadi saya berpikir maaf ini, saya ingin prioritas dulu di masjid kurang. Nah, kapan juga begitu. Saya pikir-pikir lama berbulan-bulan, iya ya. Ternyata ketika seminggu 7 hari berkurang, banyak yang hari Minggu saya nggak bisa gerakan. Ada yang musuh. Bapak itu di masjid Quran 6 pagi saja, Senin sampai Sabtu, minggunya tidak di masjid Quran. Nanti sekali bisa di masjid ini, di musola ini. Tak pikir-pikir, apa yang begitu ya? Ya nanti yang khusus hari Minggu dia diatur oleh Pak Ketua. Tetapi, saya ini sedang menata, sedang memikirkan supaya bisa lebih masyarakat. Itu tarik ulur seperti itu, supaya tidak menimbulkan tadi prasangka atau persepsi yang berbeda-beda terlalu jauh. Ya, itu tadi kita sebutkan kan balaya zungka qauluhu. Enggak usah sedih terhadap perkataan mereka. Ini nasihat dari Allah untuk kita semua. Kalau Bapak Ibu yang membaca, ya untuk Bapak Ibu. Saya berusaha membersamai Bapak Ibu. Ini saya baca, ini juga untuk saya, gitu. Jika semuanya nanti ketika sholat pada Allah, menghadap pada Allah, itu betul-betul masing-masing kita, gitu, ya kan? Jadi kita kembali pada Allah itu kita betul-betul ya sudah siap karena apa? Kita menyiapkan diri jauh hari sebelumnya. Bahwa amal-amalnya itu kita bangun kebersamaan mengamalkan, kemudian kami bersamai itu dalam rangka menyiapkan bekal tadi. Tapi nanti kan kembalinya sendiri-sendiri kan. Nah, itu yang harus betul-betul kita cermati, kita persiapkan. Ternyata sudah jam 5-10 menit. Kita lanjut dulu. Ala inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Nah, ingatlah sesungguhnya milik Allah semua yang ada di langit, yang ada di bumi. Makanya yatabi'ul ladzina yad'una min dunillahi syuraka. Nah, ini orang-orang yang menyeru, mengajak, menyembah
ya, yad'u mengajak ya, kepada sekutu-sekutu selain Allah, ngajak musyrik, ngajak nyembah selain Allah, yaitu biasanya zaman era tempat waktu berbeda-beda. Itu yang dianggap batu jadi sekutu Allah. Ya, inna yatabiuna illadon. Loh, sebetulnya semuanya itu hanya ngikuti prasangka. Wa ilhum ila yang rusuh. Mereka itu hanyalah yang rusuh, menduga-duga. Maka kalau dari sekian lama saya menyampaikan masalah gaib kok menduga-duga, itu boleh dipastikan pasti salahnya. Pasti salahnya. Kenapa? Hanya iyatabiuna illadon, hanya mengikuti prasangka. Nah, wa inhum ila yadrusun, tiada lain kecuali berdasarkan dugaan. Loh, ini masalah akidah, masalah keyakinan, masalah keimanan, kok sekedar dugaan, sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Maka jangan sampai kita itu mengikuti yang hanya berdasarkan dugaan. Harus betul-betul yang dijelaskan secara jelas di dalam Al-Quran dan sunnah, di hadis. Hadis saja yang betul-betul mutawatir. Jangan sampai hadis yang dhaif, hadis yang palsu kemudian dipegangi. Kaitannya dengan akidah. Dalam kalau masalah fardhul amal ya bisa dimaklumi. Ini masalah akidah, masalah keimanan, itu sangat riskan kalau kita tidak betul-betul ada dasarnya yang pasti, yang jelas dari Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kita termasuk ini. Wa yattabi'ul ladzina yad'una min dunillahi suraka. Ya. Jadi janganlah itu ngikuti orang-orang yang ngajak, yang nyembah kepada selain Allah. Mereka itu tiada lain hanya mengikuti prasangka, dan mereka hanyalah menduga-duga. Masalah keimanan kok menduga-duga. Beritanya setelah malam tertentu keliling kuburan kok jadi pernah di dunia, terus diulang lagi. Loh, padahal karena keliling kuburan itu kemudian jadi capek, terus tidur nyenyak ini. Loh, kok dikira karena itu dianggap ini sepertinya benar gitu. Terus tumpah itu yang malam-malam terus keliling kuburan, kadang-kadang mikir, oh supaya ini betul-betul bersih, ini pakaian kotor semua, karena keliling kuburan gak pakai pakaian sama sekali. Ya untung gak dilihat orang gitu. Semuanya itu ilahun, ya, ma'il ilah yang khusus. Kita baca berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzi ja'ala lakumul lail. Walladzi ja'ala lakumul lail Litaskunu fihi wan nahara mubsira. litaskunu fihi wan nahara mubsira. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Qala
lakum min sultanin bihadza إن عندكم من سلطان بهذا atakuluna 'ala Allahi ma la ta'lamun أتقولون على الله ما لا تعلمون Qul innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون Mata'un fid dunya thumma ilaina marji'uhum متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم thumma nudhiquhumul 'adzabas sadid ثم نذيقهم العذاب الشديد bima kanu yakfurun. بما كانوا يكفرون Ini alur kisahnya. Alurnya itu tadi mulai bahwa wali-wali Allah itu begini. Terus wali Allah itu nanti ya kabar gembira dunia dan akhirat. Terus nasihat Allah, kamu tidak usah susah mendengar perkataan mereka. Seluruh kekuatan itu hanya pada Allah. Nggak usah khawatir. Allah mendengar, Allah maha mengetahui. Terus Allah yang memiliki seluruh yang ada di langit, yang ada di bumi. Kamu tidak usah terpengaruh mengikuti yang acak-acak sembah-sembah selain Allah. Kamu semuanya itu hanya kedok. Nah, itu hanya prasangka. Itu hanya didasarkan pada duga-dugaan. Terus ayat 67, Huwaladzi ja'ala lakum laila, sesungguhnya Allah lah yang menjadikan malam lintas kunuti supaya kamu bisa beristirahat. Maka malam itu bisa sepertiga, bisa seperempat, bisa setengah kurang dikit, bisa untuk istirahat, tergantung kondisi masing-masing orang. Ya, kalau Rasulullah itu ya bisa setengah malam lebih sedikit, bisa 2/3 malam, itu betul untuk taqarrub lillah. Ya, untuk mengulang wahyu yang diterima, untuk sholat, untuk mengatur memikirkan dakwah, itu malam hari. Nah, tapi di sini Allah berfirman litaskunufi, supaya kamu istirahat. Banahara mubsiro, dan Allah menjadikan siang terang benderang supaya manusia mencari karunia dari Allah, mencari fadilah dari Allah. Maksudnya untuk mencari maisha, mencari kehidupan. Inna bidzalika la ayatin liqaumin yasma'un. Sebenarnya demikian itu menjadi tanda-tanda, menjadi ayat bagi kaum yang mendengarkan. Maksudnya ya kaum yang mengikuti tuntunan Allah dan Rasul. Bukan berarti konsultan orang kan mendengarkan, bukan itu maksudnya. Mendengarkan maksudnya mau mengikuti tuntunan Allah dan Rasul gitu. Berkau tahu itu kenapa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu sama mengatakan kita Allah itu mempunyai anak. Subhanallah, maksudnya Allah dan itu sama sekali tidak ada betulnya. Walgoni, Allah itu tidak membutuhkan siapapun. Allah tidak membutuhkan Anda.
Allah tidak membutuhkan siapapun, Allah tidak membutuhkan apapun. Lagu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam milik Allah. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi. Indakum min sultanin bihadza. Kemudian kamu tidak mempunyai keterangan tentang itu, tidak punya kekuatan tentang itu. Kamu tidak punya hujah mengatakan seperti itu. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Buat kamu itu nggak usah katakan hal-hal yang kamu tidak mengetahuinya. Kamu ngomong ini itu tentang Allah, padahal kamu nggak ngerti. Itu nggak ada di dalam wahyu-wahyu, tidak ada di baikkan pada para nabi, para rasul. Kok kamu ngomong-ngomong tentang Allah ini begitu, sama sekali kamu tidak mengetahui. Kul, katakan pada mereka, innalladzina yaquluna 'alallahi al-kadhib. Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah, la yuflihun, mereka sama sekali tidak akan beruntung. Dapatnya apa? Obat kebohongan ini. Maka dunia summa ilaina marji'ukum. Nah, mereka itu hanya kesenangan sangat sebentar di dunia. Mungkin cuma ya biaran orang pintar, biaran orang ini macam-macam pengaruh dunia ini. Dan itu mata sebentar di dunia. Summa marji'ukum, kemudian kepada Allah semua kembalinya. Summa nudhi'uhul adzab sadid. Nah, kemudian mereka ditimpa azab yang sakit yang sangat keras, dimakan minyak burun, disebabkan karena kekufuran mereka. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, untuk pagi hari ini sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan besok pagi. Mudah-mudahan tidak terhalang oleh hujan dan yang sejenisnya. Ada banyak jenis-jenis apa itu di dalam. Maka di semuanya kami mohon maaf kalau terus acara berikutnya ya kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan doa waktu nanti.